Ustaz, bagaimana kalau satu ketika Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat? Dan kita insya Allah bareng hari Jumat dengan Idul. Ini ada 4 pendapat. Mari. Ada 4 pendapat. Ntar kalau saya udah sebutin, saya nggak pakai tarjih. Kalau saya udah sebutin, saya nggak pakai kuat. Saya kuatin ini, nggak pilih aja udah mana yang enak, itu aja udah. Benar nggak? Ya. Iya, jadi madrasatul hadis begitu Pak, nggak maksain. Kembalikan saja kepada diri kita. Setelah pemahaman itu Allah sudah berikan kepada kita, ilmu sudah diberikan kepada kita, kembalikan kepada kenyamanan kita dalam pelaksanaan tersebut. Oh begitu. Karena dalam agama kita ini asas seluruh ibadah adalah ikhlas. Sekarang percuma dia ambil ini, sementara ada yang dibolehkan, tapi ringan. Ya, ringan lah. Dia pengen yang banyak aja, tapi gerutu aja ngelaksanain. Nah, bagaimana hukumnya kalau satu ketika Idul Fitri, Idul Adha jatuh di hari Jumat? Yatama'a idani bi yawmin wahid fasaqatatil Jumat. Ada 4 pendapat. Yang pertama pendapat Al-Imam Ali. Yang kedua pendapat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Yang ketiga pendapatnya Sayyidina Atta. Ini 3 pendapat pertamanya. Siapa yang berpendapat pertama? Dalam pendapat pertama, yang berpendapat pertama adalah Sayyidina Ali, Abdullah bin Zubair, dan Atta. Ini kelas 1 sahabat Sayyidina Ali, Ibnu Abdullah bin Zubair sahabat. Yang ketiga Atta, kibarut tabi'in, gurunya imam-imam. Mereka berpendapat kalau satu ketika Idul Fitri, Idul Adha jatuh di hari Jumat, maka gugurlah Jumat. Bukan hanya Jumat, zuhurnya gugur. Dia enggak sholat kecuali pendapat pertama nih, wajib nggak kira-kira? Wajib. Apalagi doa ada ngomong kambing kan? Bahaya udah Jumat ya. Iya, jadi gini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pendapat Al-Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan pendapat Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau, apabila 2 Id bertemu di satu hari, Idul Fitri atau Idul Adha jatuh di hari Jumat, maka Jumatnya tidak gugur kecuali terhadap orang-orang yang jauh sama masjid. Kira-kira kita di sini jauh nggak sama masjid depan? Jauh. Oh, dekat. Ini pendapat yang kedua nih. Berarti walaupun dia sholat Id, ya, dia tetap wajib Jumat. Jadi kalau orang-orang kampung mana yang jauh masjid gitu kan, udah cukup, udah sholat Id, ya Jumatnya nggak usah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Maknanya, ya kalau untuk kita yang jarak antara rumah dan masjid itu masih dekat, tetap walaupun dia sudah sholat Id di pagi hari, maka secara hukum dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga pendapat Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Maliki. 2, Imam Hanafi, Maliki. Enggak ada gugurnya. Yang sholat Id pagi, Jumat itu tetap wajib. Ini mazhabnya Bang Imron. Idul Adha udah sholat, Jumat sholat. Enggak ada. Apa alasan Al-Imam Al-Hanafi? Apa alasan Al-Imam Maliki? Alasan keduanya bahwa sholat sunnah dia tidak bisa menggugurkan kewajiban Jumat. Jadi dia mereka yang ngomong. Dan pendapat yang keempat yaitu pendapat Al-Imam Ahmad bin Muhammad. Apa? Ketetapan mazhab Al-Imam Ahmad bin Muhammad bahwa apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh di hari Jumat, gugurlah Jumat. Bagi yang sudah sholat Idul Fitri atau Idul Adha di waktu pagi, akan tetapi dia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Paham kira-kira? Abdul Qadir? Mau ambil yang mana? Silakan. Ya kalau ulama-ulama
Ba'dama staqratu, ya kalau setelah kita baca coba ya. Setelah kita baca. Setelah guru-guru kita itu bilang bahwa pendapat yang pertama, di situ ada pendapat Imam Ali, di situ ada pendapat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ini kelas sahabat loh, Pak. Di situ ada pendapat Sayyidina Abu, guru-gurunya imam. Itu memang guru-guru kami, ulama-ulama itu bilang bahwa al-qaul bi suqutil jum'ati wa zuhri, pendapat yang mengatakan apabila satu ketika Idul Fitri, Idul Adha jatuh di hari Jumat, gugur Jumat dan Zuhur, ini qaulun mardudun, qaulun yang ditolak. Saya suka heran juga tuh. Heran maksudnya mikir, ya Allah, sekelas pendapat Imam Ali, pendapat Abdullah bin Zubair yang pastinya dia lebih paham akan Al-Quran, lebih paham akan hadis daripada imam dong. Udah pastinya muridnya Nabi, apalagi Sayyidina Ali, Pak, kelasnya. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu alif. Enggak ada Sayyidina Umar di dalam urusan fatwa itu kecuali bertanya kepada Sayyidina Ali. Yang lain udah goleng jawab pertanyaan. Makanya saat di kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali yang ditunjuk sebagai khalifah. Enggak ada permasalahan yang muskil di Sayyidina Ali. Enggak ada permasalahan yang sulit di Sayyidina Ali. Ilmunya, Pak. Maka saya herannya, kok pendapat Imam Ali ini bisa ditolak? Apa karena riwayatnya lemah atau karena memang menyalahi yang lain? Itu aja. Nah, maka 4 ini saya sudah sampaikan. Inilah disiplin ilmu, kewajiban saya. Makanya yang mana? Kalau bapak-bapak nanya sama saya, ya. Kalau lu udah ngikutin gua aja lu, yang lain jangan. Ya udah bebas. Ya, udah enggak, ayo Ustaz resmi. Guru, saya mau sholat Id, tiba Jumat sholat. Cakep udah. Aman enggak? Aman. Bang Ito bilang, Ji, ngapa Bang? Enggak, aku mau ngikutin yang pertama aja, aku mau sholat Id, habis itu aku mau jual kulit lah, apalah, bentar sholat kasar. Cakep Bang Ito, tenang. Bener gak? Nah ini. Iya, karena yang kita sebutin semuanya ini kelas-kelas, Pak. Bukan KW-KW, Pak. Bukan WKW kayak ini. Ya, maka dapat ini. Ya, adapun di masyarakat, udah masing-masing aja. Aku mau pakai sebaya yang aman, Pak. Memang waktu. Orang kata Nabi, apabila 2 Id ketemu di satu hari, maka gugurlah kewajiban Jumat. Jumat itu, Pak, kalau di hari biasa namanya apa? Maka kalau Jumat gugur, Zuhur. Kalau Jumat gugur, Zuhur, sholat asar. Udah, ngajar, gas. Paham gitu, Pak? Nah, kalau mau pribadi ya WhatsApp aja saya. Iya gitu. Enggak, Pak, kenapa? Ya kita kalau kembali kepada gini, Pak, pendapat ulama-ulama, ya semuanya kalau agama itu punya timbangan sendiri. Lahu mizan, punya timbangan. Al-Quran dan Sunnah. Wa ma ya'maluhu aktsarul as-sahawa. Atau wa ma apa yang pernah dilakukan oleh sahabat. Sahabat Nabi itu nggak perlu berdua orang, Pak. Apalagi si bertiga berempat. Sendiri aja sahabat Nabi kalau dipastikan itu benar ucapan sahabat, itu boleh kita ikuti dan tidak akan pernah sasar. Ashabi kan nujum bi ayyi tadaitum ihtadaitum, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat aku itu seperti bintang, satu di antara mereka kalian ikuti selamat. Maka kenapa sampai sekarang masih ada orang yang melakukan nikah mut'ah? Iya, Pak. Terusin nggak nih? Nikah kontrak. Terusin nggak nih? Nggak ada. Ah, ya.